Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga bisa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tujukan ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga dan para sahabat serta pengikut risalah dan pecinta syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik yang online maupun offline, bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita sampai kepada bahasan Al-Mutakabbir dari Asmaul Husna. Yang kita bahas ini, tentu sekali lagi saya harus ingatkan bahwa untuk apa mengenal asma Allah, supaya faedah dari penjelasan tentang asma-asma Allah bisa muncul apa yang datang dari kita berupa sikap, yang kemudian jika Allah begitu, lantas kita bagaimana? Nah, ini yang kemudian jadi pembelajaran kita, sehingga ada bagian yang kita punya pembeda antara kita sebagai makhluk dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Al-Mutakabbir ini di dalam ayat hanya ada satu, dalam hadis juga tidak ada, jadi cuma satu-satunya di dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Jadi Allah, dialah yang tidak ada ilah yang pantas disembah selain Dia. Dialah raja, raja di raja, al-malikul mulk, yang maha suci, yang maha mengamankan, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kalau kita pelajari dari sisi bahasa, unik mutakabbir ini dari kata kiber. Kiber itu sombong. Kalau pakai mu berarti yang gitu. Jadi kalau muslim itu dari kata Islam. Islam dari kata sin lam mim salam, ya, kesejahteraan. Maka muslim adalah orang yang memberikan kesejahteraan, atau dikatakan kalau salam itu berserah, maka muslim adalah berserah, orang-orang yang berserah. Kalau banyak muslimin, kalau perempuan muslimat, gitu gampangnya kalau bahasa Arab itu begitu. Kemudian dari kata kibir ini kalau ditujukan kepada Allah SWT, ya memang cuma Allah yang pantas untuk menyandang kata kibir itu, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah SWT, karena Allah itu maha tinggi. Makanya diambil dari kata takabbara, ya, takalluf, artinya kalau kita belajar bahasa Arab itu ada wazan tafa'ala. Di situ taknya itu lebih kepada pemaksaan. Jadi tidak ada yang bisa memaksa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di bab Al-Jabbar kita sudah belajar tentang bagaimana Al-Qahar juga, sebagian saya sebut. Begitu juga dengan Aziz. Kata Al-Aziz dengan Al-Jabbar selalu disambungkan, Azizul Jabbar. Yang kemudian Allah itu maha memaksa, maha mendominasi, yang ketika kita berada dalam dominasinya,
kita berada dalam penguasaannya, berarti ada PR yang kemudian kita harus bayangkan betapa orang itu masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa jika Allah begitu maka kita harus bagaimana. Nah, dalam konteks takabbara ini ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa ini lil ikhtisas, ini khusus buat Allah saja, tidak ada yang lain. Karena dalam hadisnya dikatakan bahwa sombong itu adalah selendangku. Jadi yang bisa pakai selendang kesombongan itu cuma Allah. Karena memang Allah punya sesuatu yang bisa disombongkan. Kalau kita apa yang bisa disombongkan? Semua tergantung Allah semua. Dan kalau Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa takabbur di sini adalah memandang rendah atau memandang hina kepada selainnya. Ya pantas kalau Allah SWT memandang kita hina, memandang kita rendah, lah kita siapa? Gitu. Tapi kita tidak boleh takabbur. Kita tidak boleh memunculkan kata kibir. Jadi kalau disebut mutakabbir, kalau diserahkan kepada nisbatnya kepada Allah, maka ini kepada sifat keagungannya. Maka kalau diserahkan kepada makhluknya, maka sifat kehinaan yang ada pada kita itu mutakabbir. Sedangkan Imam Ar-Razi menyatakan bahwa terus bertambah atau tidak terbatas keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau disebut sebagai mutakabbir. Nah, kita perlu pelajari bahwa sombong tadi adalah selendang Allah, dan kemudian tidak boleh dan tidak pantas seorang pun menyombongkan diri. Apa yang perlu kita bisa sombongkan? Kekayaan, di atas langit masih ada langit, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya ini, punya itu, punya apa segala macam, masih kalah sama kita yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu kan lewat semua itu. Semua kekayaan kumpulkan masih lebih hebat 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kata Rasulullah SAW, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya semuanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah SAW menyatakan bahwa la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, mangkana fi qalbihi, barang siapa yang dalam hatinya dikatakan mithqala darratin minal kibr. Jadi kalau ada kesombongan sebesar biji debu. Zarrah itu macam-macam pemahaman ya. Ada dikatakan atom. Kalau kita megang tanah, kemudian ada debu satu, itu dibilang zarrah. Kemudian biji-bijian yang nempel sama tangan kita itu, biji sawi biasanya, itu kecil gitu dibilangnya zarrah juga. Dan bagian terkecil dari sebuah unsur itu dibilangnya atom. Maka sebagian ada yang menyatakan dengan biji sawi, ada yang menyatakan dengan sebutir debu, ada yang menyatakan dengan atom, gitu. Jadi maklum bahasa Arab ini punya kekayaan yang derivasinya sampai 3000. Nah, sedangkan bahasa Indonesia ini serapannya banyak bahasa Arab, gitu. Jadi kadang-kadang ada yang nggak bisa terjemahkan karena saking kayanya bahasa Arab dan miskinnya bahasa Indonesia. Maka maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sisi kibr tadi adalah keagungan. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walahul kibriyah, dan baginya adalah keagungan. Ya. Dikatakan fis samawat wal ard, dan di langit dan di bumi. Penciptaan Allah SWT dari pandangan manusia ini yang paling luas ada. Yang paling gede apa? Langit. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang alam semesta ini dibungkus langit sebegitu besar, maka ciptaan Allah yang di pandangan manusia paling besar sementara ini langit. Gitu. Tapi tahu nggak kita ada ciptaan Allah yang paling besar, bahkan lebih dari langit? Arsy. Arsy-nya Allah itu kata Rasulullah SAW, kalau ada sebentuk cincin dilempar ke tengahnya padang pasir, maka bandingannya antara arsy-nya Allah dengan alam semesta. Makin nggak bisa mikir gitu.
bahwa betapa Allahu Akbar. Masih ingat nggak saya cerita soal ufuk yang 52.000 km itu ternyata tertutup sama selembar sayapnya Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam yang punya 600 sayap ternyata ketutup badannya sama selembar sayapnya Israfil alaihissalam. Dan Israfil alaihissalam yang punya 1.200 sayap itu ternyata badannya segitu gede itu ketutup sama selembar sayapnya Hamalatal Arsy. Hamalatal Arsy itu punya sayap 2.400. Ada 8. Nyangga ars semua. Nah, itu kalau dibayangkan terus arsnya segede apa kan? Tinggal ngitung aja. 52.000 ya, kali 600 kali 1.200 kali 2.400 kali 8. Berapa tuh? Yes, sambuh. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau para astronom menyatakan bahwa jarak kita ke galaksi yang terdekat itu bukan galaksi Taman Galaksi yang itu Bekasi itu, bukan. Tapi galaksi yang terdekat dengan kita itu, kita kan ada di Bima Sakti ya. Itu jarak antara kita dengan langit pertama, tempat ditebarnya bintang-bintang itu, para astronom mengatakan sekitar 200.000 parsek. Yang satu parseknya itu satuan antariksanya kalau dicari nanti ketemu angka 1,37 triliun kilometer cahaya. Peaknya cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer. Sementara jarak kita ke langit pertama, bumi ke langit yang pertama itu sekitar 200.000 parsek. Nah, gerakan bumi yang ada di Bima Sakti, yang Bima Saktinya ada di Sabuk Orion, itu bergeraknya menuju kepada Andromeda. Bukan bank yang berantakan, udah gak tahu ceritanya itu, bukan. Tapi bagaimana galaksi Bima Sakti ini bergeraknya menuju kepada Andromeda. Dan kita ini ada di sebuah kembaran Sirius yang kalau dibandingkan, kalau kita lihat gambarnya itu Masya Allah nggak ada apa-apanya gitu dibanding dengan apa yang Allah SWT kuasai di samawati wal ard. Makanya dikatakan wahwal azizul hakim, Allah itu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kita kalau melihat penamaan Azizul Hakim itu nanti merefer kepada apa yang kita pahami di dunia. Azizul Hakim itu dalam pengertian yang perkasa lagi bijaksana. Jadi tidak akan bisa bijaksana kecuali sudah perkasa. Jadi kalau masih bisa disuap hakimnya, masih belum aziz, maka belum bisa jadi hakim. Dia tidak akan bisa jadi hakim yang adil kalau dia masih bisa makan suap. Gitu. Jadi luar biasa. Nah, mari kita lihat bahwa faedah dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus muncul sikap. Ya. Nah, sikap kita ini ketika mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mutakabbir, maka kita sebagai manusia ini mesti sadar bahwa tidak ada hak untuk bisa sombong, apalagi takabur dengan harta, pangkat, keluarga. Karena di atas segala-galanya masih ada Allah yang maha besar, maha memiliki, maha kaya, pencipta alam semesta, pemilik dan pengaturnya, di mana segala urusan ada di tangannya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Maka tidak boleh memandang rendah atau hina kepada orang lain. Jadi kalau kata Rasulullah SAW itu ketika melihat yang lebih muda, kita mesti berpikir bahwa dia pasti lebih soleh dari saya, gitu. Dan ketika melihat yang lebih tua, pasti beliau lebih berilmu ketimbang saya, gitu. Atau bisa juga dengan melihat yang lebih muda, gitu, kita bisa mengatakan kepada diri kita bahwa saya pasti lebih banyak dosanya ketimbang dia, gitu. Kalau dapat pandangan pada orang tua, kita bisa bilang bahwa kita tidak lebih bijak dari beliau, gitu, karena tidak punya pengalaman yang cukup.
sehingga tidak ada muncul sifat esensi iblis. Sifat esensi iblis itu adalah merasa lebih, gitu. Makanya kemudian esensi sifat iblis ini kalau kemudian kita pelajari, tidak ada orang yang kemudian punya sifat esensi iblis kecuali dia merendahkan orang lain atau dia merasa lebih, gitu. Jadi ada orang yang soleh bisa masuk ke neraka karena kesombongannya, karena dia berbangga dengan apa yang dia lakukan. Masih lebih baik orang-orang yang berdosa tapi dengan dosanya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tetap tawadhu dalam beberapa kondisi keimanannya. Salah satu pria yang kata Rasulullah SAW diceritakan, dia saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada anaknya, nanti kalau saya mati tolong bakar jenazah saya. Abunya pada saat angin kencang tebar, separuh lagi sebarkan di laut dan biarkan tenggelam, gitu. Maka kemudian begitu wafat dilaksanakan itu amanah bapaknya, dibakar, kemudian abunya sebagian disebar saat angin kencang, dan yang satu sebagian lagi dilarung, ditenggelamkan. Kemudian Allah SWT, qadar Allah, mengumpulkan jasad dan ruh orang ini. Kemudian ditanya oleh Allah SWT, ngapain pakai nyuruh anak bakar terus begitu, itu ngapain, biar apa? Kata beliau, khasyatuka ya Allah, saya itu punya khasyah, punya rasa takut kepadamu. Jangan sampai engkau mengazabku dengan dosa-dosa dan kesalahan yang saya lakukan, karena banyak banget. Saking bejatnya dia merasa bahwa aduh ini nggak selamat ini dari. Gimana caranya supaya menyelamatkan diri? Maka abunya tadi disebar sebagian pada saat angin kencang, jangan ditiru ya. Dan sebagian lagi dilarung ke laut, beranggapan bahwa Allah SWT nggak punya kuasa untuk menyatukan kembali. Padahal begitu Allah SWT mendengar jawaban dia, begitu disatukan kembali, begitu mendengar khasyatuka ya Allah, saya punya rasa takut yang teramat sangat kepadamu, maka Allah SWT menyatakan ghafartu lak, maka aku ampuni engkau. Jadi saking takutnya seseorang itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah di akhir hayatnya, beliau kan dipangku sama Ibnu Umar waktu habis ditancap sama Abu Lu'lu, dipangku, dipeluk gitu, kepalanya dipangku kan kita biasa ya kalau ada orang tua kemudian sebentar lagi mau wafat, itu kan punya kebanggaan kalau orang tua itu ada di pangkuan kita gitu kan. Jadi kayak ada pride gitu kalau misalnya orang tua itu wafat di pangkuan kita, itu ada kebanggaan gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah sama Abdullah. Ya Abdullah, turunkan kepalaku, letakkan di bumi. Aku ingin Allah SWT iba dan kasihan kepadaku karena aku begitu punya banyak kesalahan. Masya Allah, sekelas Umar bisa kayak begitu. Kemudian Abdullah bin Umar karena pengen punya kebanggaan yang tadi saya bilang, kepengen mangku kepala bapaknya, maka kemudian dia bilang, biarkan ayah, aku ingin memelukmu sampai engkau menghela nafas. Celaka engkau wahai Abdullah, turunkan. Jadi urusannya lebih takut sama Allah. Dan begitu diturunkan dan beliau wafat dalam keadaan diletakkan di tanah. Itu menjadi bagian yang sebetulnya sebagai sebuah sikap yang kemudian saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tawadhu itu harus kita banyak pelajari dari para salaf, yang kemudian kalau kita mengambil inspirasi begitu banyak kisah-kisah yang kemudian membuat kita menjadi mentang-mentang sekarang ini naudzubillah min dzalik, gitu ya. Karena tadi saya bilang sifat esensi iblis itu kadang-kadang kita tidak bisa menutup dari was-was syaitan itu ketika hal itu masuk ke kita. Contoh ya sederhana, kita masuk kelas tahsin, gitu ya.
Buat kita yang sudah biasa membaca, bahkan di grup kita itu sudah sampai An-Nisa misalnya, itu contoh aja, sampai An-Nisa ayat yang ke-46, katakanlah begitu. Kemudian qadarullah datang satu bapak yang kemudian datang ke datang ke pengajian itu mau ikut tahsin juga. Begitu mau ikut tahsin juga, apa yang dilakukan, beliau mau gabung. Begitu mau gabung, si gurunya bilang, guru tahsinnya, ini mesti ada penempatan, Pak, supaya mana yang bisa jadi pengajar juga, mana yang masih belum bisa, mana yang perlu perbaikan sana sini dan seterusnya. Saya boleh nggak saya dengar Bapak baca Al-Fatihah? Jadi standarnya Al-Fatihah. Begitu dia baca, ngalhamdulillahirrohim ngalamin, itu ya langsung ketawa kan. Sebagian orang yang kemudian, kok gitu bacanya, kita udah sampai An-Nisa 46 kok ini malah ngalhamdulillahirrohim ngalamin apa. Nah, tanpa sadar rasa lebih, saya lebih jago dari dia, saya udah lewat nih An-Nisa 46 itu udah, An-Nisa 46 kok ngalhamdulillahirrohim ngalamin, ini merendahkan. Nah, bagian ini yang kemudian kadang-kadang kita mesti nyadar betul bahwa apa sih esensi atau hakikat hidup ini. Contoh misalnya ada seorang profesor antropolog, beliau ngundang mahasiswa-mahasiswanya untuk datang ke tempat beliau. Beliau ingin menjamu minum teh, gitu. Maka kemudian dia sediakan dari mulai cangkir yang Victorian, Chinese ware yang bagus, gitu ya. Ada gelas-gelas kristal yang kemudian sampai paper cup, sampai gelas plastik, gitu. Dia kumpulkan semua sebanyak jumlah mahasiswanya. Kemudian dipersilahkan, ayo kita ngeteh bareng, gitu. Dia pegang tekonya, ambil gelas masing-masing. Yang pasti diambil pertama apa? Pasti yang bagus-bagus, gitu. Yang gelas kristal, yang Victorian, yang Chinese ware, yang apa segala macam. Kan kalau minum teh itu gelasnya yang mana? Yang ada kupingnya atau yang panjang? Nah, ya kalau orang minum teh ya pakai ada kuping lah pasti. Namanya Chinese ware itu ya cangkir kan gitu, bukan gelas. Kalau highball yang tinggi itu buat air putih itu, atau jus paling enggak. Kalau goblet buat air putih, gitu, dingin, gitu. Kalau ya agak lebar itu buat wine, gitu. Kalau yang pendek buat champagne, gitu. Nah itu kan macam-macam untuk goblet, ada 5 macam kalau kita belajar fine dining tuh. Terus kemudian ada paper cup, ada gelas-gelas kertas, gelas plastik. Terus kemudian si profesor itu nuang gitu satu-satu, gitu. Terus dia tanya, kenapa yang tersisa terakhir adalah paper cup sama plastik paper, plastik cup? Kenapa yang pertama mesti ngambil itu? Karena memuliakan dengan penempatan kondisi yang menurut anggapan sebagian orang bahwa yang terbaik itu adalah yang tadi. Jadi apakah ketika kita minum teh terus jadi beda gitu kalau minum pakai plastik cup, paper cup sama yang pakai kristal? Sama-sama teh, gitu. Jadi dalam hidup kita ini kadang-kadang cuman orang menang cangkang. Jadi padahal esensi atau substansi daripada minum tehnya itu ya tehnya, gitu, bukan gelas kristalnya, bukan cangkirnya, bukan tampak luarnya, gitu. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila fi qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah SWT tidak melihat daripada penampilan dan harta kita, tetapi Allah SWT memberikan pemerhatian itu justru kepada keselarasan antara hati dengan amal. Dan itu bagian yang sebetulnya membuat kita, ngapain sih pakai kayak begitu, gitu.
Kira-kira apa namanya, kita minum di botol plastik begini sama kita minum di botol kaca yang kalau kita minum di hotel gitu, kira-kira isinya sama? Sama, tapi bayarnya mahal mana? Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau anak kos itu datang ke satu restoran terus disuguhin botol kaca itu, minta air putih sekian botol kaca, bayarnya berapa ini? Kesel dia, padahal minta air putih doang, minta air putih dikasih botol kaca. Itu kan paling enggak 25.000 ini. Mikir dia. Padahal sebetulnya ya cuma pengen minum air aja gitu. Itu kalau ada water tap tuh gitu ya. Kalau bisa dari keran aja tuh minumnya. Disentri deh gitu ya. Dan ketika kita tahu bahwa sikap itu kadang-kadang untuk orang yang tidak sadar bahwa esensi hidup ini adalah penghambaan kepada Allah, maka sifat esensi iblis itu masuk ke hati kita. Misalnya nih, ada yang ngelihat orang nggak pakai peci sama kita yang pakai peci, ngerasanya gimana? Saya dong pakai peci, dia nggak pakai peci. Itu kalau sampai muncul itu, hati-hati. Sifat esensi iblis itu selalu merasa lebih. Ada orang pakai kaos datang ke masjid, gitu ya. Sementara kita pakai baju yang enggak, ini contoh. Jangan langsung dicari. Misalnya ada yang pakai kaos oblong gitu, terus kita pakai baju rapi gitu. Sementara kalau ke kondangan bisa pakai batik jutaan gitu. Sementara kalau ke masjid untuk Allah nggak mau pakai baju rapi. Ini, kita langsung ngerasa bahwa saya masih lebih. Nah, hati-hati dengan perasaan lebihnya itu tadi. Karena iblis itu ketika dia 7.000, 8.000 tahun di surga, bahkan Allah SWT jadikan dia sebagai khazinul jannah. Khazinul jannah. Jadi bendaharanya surga. Dan beliau itu dijadikan oleh Allah SWT sayyidul malaikah, pemimpinnya malaikat. Makanya kemudian dalam beberapa ayat dikatakan semua malaikat disuruh bersujud illa iblis. Loh, berarti masuk dalam golongan apa? Dalam golongan malaikat, karena memang dia sayyidul malaikah. Gitu. Azazil awalnya itu namanya. Tapi begitu dia tidak mau sujud, kenapa? Dia istikbar. Gitu. Kalau kita baca di surat 7 ayat-ayat awal tuh 10, 12 seterusnya. Itu ada kata-kata yang disebut dengan istikbar. Kenapa engkau menyombongkan diri? Terus kemudian muncul di ayat 12-nya dia bilang apa? Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, wong saya diciptakan dari api, dia sementara diciptakan dari tanah. Seolah-olah tanah itu lebih rendah daripada api. Padahal kalau kita datang ke warung-warung, minta api gratis atau beli? Minta api gratis. Kalau kita datang ke tukang kembang, minta tanah, beli apa dikasih? Belilah. Sepetak itu 25.000 itu, apalagi tanah. Nah, kan gitu. Apalagi tanah mana itu? Bukan. Yang buat yang tanah merah itu di mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu daerah Allah. Lupa saya, ada satu wilayah yang tanahnya itu bagus banget gitu. Lupa saya. Kadang-kadang kalau lupa suka nggak ingat saya. Nah itu sama berarti kita. Iya. Itu dia. Jadi kadang-kadang kalau sudah begitu itu kita jadi tahu bahwa ternyata api lebih gratisan ketimbang tanah. Tanah kalau tukang kembang kita, beli sekarung berapa itu? Ya, tanah Lembang nih, lebih ini lagi, jauh ngambilnya. Gitu. Apalagi ada rumputnya. Wah, semeter berapa? 40.000 loh nggak salah. 50 lah. Ada tukang kembang nggak? Nggak ada ya. Tanah Water Garden berapa semeter? Masya Allah. Baik. Jangan merasa lebih baik daripada orang yang tinggal di Cibitung. Jadi artinya ketika kita paham bahwa Allah SWT
berikan gambaran bahwa sifat esensi iblis itu selalu merasa lebih, maka hati-hati dengan sikap kita kepada bagian yang dihembuskan setiap kita. Contoh misalnya, ada orang emosi yang di jalan, gitu, terus kita lebih tenang, gitu ya. Itu merasa lebih itu juga jadi, mbok ya jangan gerusa-gerusu, mbok ya yang tenang, susah banget. Itu merasa kayak, wah saya dong tenang, saya dong sabar. Itu kayak punya pride yang lebih gitu. Bagian yang kemudian sombong atau angkuh itu, kata Allah SWT dalam surah Luqman ayat 18, dikatakan bahwa janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saya nggak tahu dari mana asal pendapat bahwa kesombongan itu kalau dibalas dengan kesombongan itu jadi sedekah. Pernah dengar ya? Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Saya nggak tahu kaidah itu hadis atau apa, saya nggak tahu. Mohon saya dibantu koreksi. Karena ayat ini menyatakan bahwa sombong aja tidak boleh gitu. Jadi artinya kalau kita bisa tetap tawadhu, kita bisa merasa bahwa nggak pantas lah kita menyombong. Apa yang bisa kita sombongkan? Karena bagaimanapun tatkala seseorang berada di kehidupan dunia ini, kita akan masih terus kemana-mana bawa kotoran. Ini kotoran semua nih. Dari mulai pikiran kotor, gitu ya, mata yang kotor, belekan, kuping yang kotor, cowean, gitu, hidung yang kotor, upilan, gitu, mulut yang kotor, banyak riak, gitu. Belum lagi ke bawah lagi paru-paru kotor, polusi, perut lagi, wah ini kotoran semua isinya, gitu. Jadi apa yang kita bisa banggakan, karena semua kehinaan ada pada kondisi kita. Nah, ada bagian yang kemudian Allah SWT membenci, innahu la yuhibbul mustakbirin. Jadi sungguh Allah tidak suka sama orang yang menyombongkan diri, dalam surah An-Nahl ayat 23. Nah, ini yang kemudian menjadi penting buat kita masuk ke dalam konsep tawadhu. Maka ketika Allah mutakabbir, maka kita lah yang paling faham bahwa saya ini hina. Kalau bahasa Sunda itu ndak kumaha apa atuh gitu. Jadi ketika menghamba kepada Allah SWT, kita meniadakan diri, justru Allah SWT meletakkan kita di posisi yang tinggi. Pada saat kapan Allah SWT justru makin dekat kepada seseorang? Pada saat posisi kita dalam keadaan apa? Sujud. Makin kita meniadakan intelektual yang ada di kepala kita, makin rendah kita letakkan, bahkan lebih rendah dari bokong, gitu. Pada saat itu Allah SWT justru mendekat kepada kita. Kalau poster-poster di sosmed itu apa? Berbisik ke bumi, didengar yang di langit, gitu. Nah, kalau ini kemudian jadi ancaman bagi orang yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka, mereka semua adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak, lagi rakus, dan takabur, ya, sombong. Nah, ini yang kemudian dengan pandangan atau rasa pun gitu ya, kita hati-hati dengan itu. Contoh, selesai sholat kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita masih zikir. Ada orang yang sudah buru-buru meninggalkan sholatnya tanpa zikir, itu langsung merasa bahwa kita dong zikir, masa orang itu buru-buru banget. Nah, itu bagian yang tipis-tipis begitu tuh bahaya itu. Yang kemudian kalau kita ya sudah mungkin husnuzon saja bahwa mungkin dia punya kebutuhan yang jauh lebih mendesak, gitu. Mungkin dia perlu ini, perlu itu, apa segala macam. Di jalan pun begitu. Nah, saya kalau di Jakarta tuh kadang-kadang suka unik. Giliran orang ngasih sen, nggak dikasih jalan, gitu. Tapi kalau nyerobot malah dikasih, gitu. Jadi agak seru juga ini, gitu ya. Itu kira-kira gimana nerapin? Iya, itu
itu karena ras terkuat di muka bumi, jadi begitu. Buta arah ya. Sennya kiri, beloknya kanan. Nah, ada bagian yang kemudian hati-hati nih. Para pria merasa lebih dari perempuan juga hati-hati. Loh kan, jangan sampai loh, ini bahaya lagi nih. Istighfar lagi deh. Kan gitu jadi. Dan itu wow, kita aja nggak bisa kayak begitu gitu. Jadi kalau dianggap bahwa semua emak-emak begitu, enggak juga gitu kan ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 34 dikatakan bahwa, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujud mereka kecuali iblis yang saya tadi bilang. Dia enggan dan dia takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Gitu. Sampai kepada orang sombong itu dianggap kafir. Karena apa tadi? Tidak mengimani salah satu sifat yang al-mutakabbir tadi. Nah, kemudian Qatadah berkata tentang ayat ini, kalau iblis itu hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Adam alaihissalam. Maka iblis mengatakan bahwa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya diciptakan dari api dan dari tanah. Maka kesombongan ini adalah dosa yang pertama kali terjadi. Maka iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Maka tadi balik lagi, sifat esensi iblis itu merasa lebih gitu. Apapun, merasa lebih jago IT, merasa lebih paham permasalahan, merasa kan kadang-kadang kita ngobrol nih nggak sadar tuh, nggak gitu, gini. Hati-hati tuh dengan orang yang suka begitu tuh, biasanya merasa lebih, seolah-olah semua orang menjadi pendapatnya keliru. Padahal sebetulnya ya kalau menurut saya kan itu jadi masing-masing lebih bisa milih gitu. Jadi kadang-kadang dalam pergaulan seperti itu pun kita tidak boleh merasa lebih. Maka kesombongan ini ada dua macam. Jadi kesombongan terhadap kebenaran dan sombong terhadap makhluk. Yang kata Rasulullah SAW dikatakan bahwa sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Dan kesombongan yang dua ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Hati-hati. Tipis banget, dan persoalannya menjadi sangat luar biasa. Dan menolak kebenaran adalah menolak dari berpalingnya dia serta tidak mau menerimanya, sedangkan meremehkan manusia yaitu merendahkan dan meremehkan orang lain. Maka memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihinnya dinyatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima penuh bahwa sikap seorang muslim terhadap setiap kebenaran itu, kalau memang itu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, terima aja. Seorang perempuan ketika diingatkan tentang dia mesti menjuntaikan kerudungnya ke dada, dia tidak boleh melintir-melintir, tarik sana tarik sini, pasangin bros di sana sini, kemudian tidak mengikuti apa yang Allah SWT isyaratkan. Kaos kaki nggak mau pakai gitu. Terus kemudian dia bisa mengatakan, setidaknya saya sudah berusaha untuk lebih baik. Padahal sebetulnya mau pakai enggak. Nah, itu kan jadi bagian yang kemudian dia merasa bahwa kebenaran yang datang dari Allah SWT tidak diterima penuh. Maka hawa nafsunya lebih dikedepankan. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah. Jadi hamba hawa nafsu, bukan hambanya Allah. Dan dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36 itu, tidaklah patut bagi seorang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ketika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan satu ketetapan, tetapi mereka punya pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi artinya, ya itu kan dibilangnya, ada saya punya kenalan tuh luar biasa. Dia bilang begini, kalau Islam dijalanin banget pun nggak bisa ngapa-ngapain kita. Loh, gimana sih?
Jadi seolah-olah dia yang lebih menguasai dirinya sendiri ketimbang Allah gitu. Nah ini tandanya dia tidak menerima sepenuhnya. Bahkan lebih parahnya lagi di ayat 65-nya surat yang keempat. Bahkan Allah SWT mengancam dengan maka demi Tuhanmu fala warabbuka la yu'min hatta yuhakimuk. Tidak beriman seseorang sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dan mereka tidak boleh merasa ragu dalam sesuatu, ada satu keberatan gitu dalam hati mereka terhadap putusan yang diberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi betul-betul harus terima penuh. Nah kalau sudah begitu, ya sudah gitu. Maka iya, ini ngetiknya kurang satu, terima pen gitu. Terima penuh. Jadi ketika kita masih bergening gitu ya kepada Allah SWT, ya habis saya mulai itu nyari pembenaran. Iya kan itu Rasul, kita kan kan seolah-olah iya Rasul masuk surga, saya enggak. Kan kayak gitu jadinya. Kan parah banget itu kalau sampai begitu tuh. Wallahu a'lam. Bisa. Nah, mudah-mudahan bagian Al-Mutakabbir ini bisa kita pahami secara sederhana, karena setidaknya jangan pernah merasa sombong dan tetaplah tawadhu sebagai sebuah sikap, karena Al-Mutakabbir hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau ada pertanyaan, ada koreksi, ada bantahan, ada sanggahan, tafadhol. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menolak kebenaran. Naam. Betul. Kama qala Rasulullah SAW. Ya, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka sama keindahan. Ya, itu tadi. Kalau kita beli mobil yang bagus kemudian punya orang enggak, ya itu kan rezekinya memang beda-beda. Tapi menganggap rendah itu kan jadi bagian yang misalnya gini, kita makan rumah makan Padang, gitu ya, bareng-bareng nih, ada ber-12 gitu makan. Piring turun semua tuh, disajiin, terus kita makan gulai otak. Wah, yang kolesterolnya masih sehat, gitu kan. Tapi buat teman-teman, saya sop aja. Ya nggak berani, masa begitu aja. Kita kolesterol mah tenang aja, asal nggak ke lab. Kan, gitu kan ya. Jadi merasa bahwa wah saya dong. Nah gitu. Itu bagian yang itu pun juga jadi persoalan juga, gitu. Iya, gitu. Ya. Iya, dulu di zaman Rasulullah SAW itu isbal atau jubah itu sampai ngelengsereh. Jadi ala-ala raja, ala-ala kaisar gitu, jubahnya sampai ngelengsereh. Maka Rasulullah SAW melarang para pria itu untuk menjuntaikan pakaiannya. Dulu Mus'ab bin Umair kan ibunya itu pedagang kayak bolak-balik Persi. Jadi kalau belanja itu minyak wangi yang orangnya nggak ada tapi baunya masih ada itu. Itu Mus'ab bin Umair itu begitu makanya. Jadi kecium itu Mus'ab bin Umair belum datang, anginnya doang. Ini sebentar lagi Mus'ab bin Umair datang. Datang Mus'ab bin Umair waktu belum masuk Islam. Jadi memang sohor, gaya gitu, perlente. Tapi begitu masuk Islam, hijrah, ghairu isbal, dia naikin. Sesuai dengan Rasulullah SAW nyatakan bahwa naikin lagi, sampai setengah betis. Gitu. Jadi rentangnya antara di atas mata kaki sedikit sampai ke setengah betis. Nah itu rentangnya. Jadi mau agak pendek, paling mentok itu bolehnya panjang itu ya cuman sampai di atas mata kaki. Jangan sampai nutup mata kaki. Nah, kemudian kalau dia masih menjuntaikannya juga gitu dalam niat bahwa
Ini loh, orang-orang besar itu, orang-orang kaya itu, nah itu maka kesombongannya muncul dari situ. Gitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah lapor sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sering nutup mata kaki itu karena bajunya kegedean. Kamu nggak ada kesombongan ya? Maksudnya emang niatnya pakai itu ya? Iya, gitu. Maka itu bagian yang kemudian sebisa mungkin kita ya udahlah, semata kaki itu udah maksimal, itu udah, kalau bisa mata kakinya nongol dikit pas di mata kaki. Jadi kalau ini kaki gitu, ini mata kaki paling enggak di sini lah gitu. Nah, nariknya yang boleh itu sampai ke setengah betis gitu kalau ini betis gitu. Jadi antara rentang dari mata kaki sampai setengah betis ini yang dibolehkan buat laki-laki. Tidak boleh lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah dari mata kakinya. Sementara perempuan berbeda, justru 1 jengkal dari mata kaki harus menjuntai gitu. Makanya agak unik kalau di Masjidil Haram itu banyak orang-orang Pakistan itu pakai cadar tapi kakinya nyeker, sementara isbal gitu, ghairu isbal gitu, ada di setengah betisnya gitu. Itu kadang-kadang askar-askar itu nyamperin tuh moto itu begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalam Arabi, kalam Arabi, kasih tahu tuh, hada kullu mumtaz walakin hada, dia langsung tunjuk kaki itu, hada mamnu, ini kaki itu nggak boleh kelihatan, tapi pakai cadar mah bagus banget, tapi gitu. Cuman satu, maksudnya sebelah. Gitu kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Betul? Ya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Was-was minasyaiton itu kan bisa dihabisi dengan bismillah, Allahu Akbar, istighfar salah satunya. Di surat 3 ayat 135 itu jelas ya bahwa Allah SWT menyatakan wa idza fa'alu fahisyatu, kan satu kesalahan yang nyeret-nyeret orang, fahisyah itu nyeret orang. Zina, riba itu fahisyah. Kemudian audolamu anfusahum, atau dia mendolimi mengenai dirinya sendiri. Zakarullah fastaghfiru lidzunubi, ingat Allah dan segera beristighfar. Karena kata fa di dalam huruf sambung bahasa Arab itu mengandung makna penyegeraan. Jadi zakarullah fastaghfaru, kalau misalnya dibilang zakarullah wastaghfaru, itu masih ada 2 hal yang enggak berkaitan. Tapi kalau zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, itu ada penyegeraan bahwa begitu ingat Allah istighfar gitu. Jadi insyaallah kalau kita langsung cepat itu, astagfirullahaladzim, mentang-mentang hafalan saya lebih banyak nih, ada orang, nah itu kan jadi astagfirullahaladzim, dibolehkan. Insyaallah Allah terima. Wallahu a'lam. Ya. 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 Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Surat 4 ayat 65 tadi sampaikan. Dan surat yang sebelumnya itu surat berapa tuh? Di berapa tadi? Nah ini Al-Ahzab 36 gitu. Sampaikan bahwa nggak patut Allah menetapkan sesuatu, Rasul menetapkan sesuatu, terus kita berbeda gitu. Bahkan dikatakan tidak beriman seseorang yang masih ragu dengan keputusan itu.
sampaikan saja bahwa itu was-was minasyaiton. Karena kalau misalnya orang mengakui bahwa statement beliau itu dibenarkan, berarti orang yang nggak mau sholat, yang penting hatinya baik, saya nggak sholat nggak apa-apa dong. Jadi banyak orang menganggap bahwa kewajiban itu harus termaktub dalam rukun-rukun atau perkara-perkara yang diharuskan. Jadi saya pernah ditanya tuh, kenapa jilbab itu nggak ada di rukun iman, nggak ada di rukun Islam? Lah, gimana sih? Dan rukun Islam itu ya cuma sekedar syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Itu pun bila mampu semua, gitu. Terus dia bawa terjemahannya bahasa Arab. Di situ tidak ada perintah wajiblah, tapi hendaklah. Kalau hendaklah berarti sifatnya himbauan. Pakai terjemahan. Saya bilang kalau kita belajar bahasa Arab, kata lah itu kalau kita ambil terjemahannya berarti dari kata kerja perintah. Kata kerja perintah dalam bahasa Arab itu sifatnya wajib, gitu. Ya susah kalau orang mau mengambil dari pakai bahasa Indonesianya tapi tidak mau belajar bahasa Arabnya. Maka kemudian saya bilang ya nggak apa-apa, memang neraka harus ada isinya kok, gitu. Jadi kalau nggak mau sama hidayah Allah ya nggak apa-apa, gitu. Ya mudah-mudahan panjang umur lah, gitu, sampai sempat tobat, gitu. Sebab kalau enggak ya agak susah, gitu. Nah biasanya orang-orang keras kepala begitu, stubborn begitu ya, kan Allah bilang may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa nyegah kalau Allah bilang sesat, gitu. Kalau kita baca berapa tuh surat apa tuh, wal malikul mulki tu'til mulka mimman tasya, dibolak-balik hati orang, terserah Allah, dikasih hidayah dapat, enggak ya enggak, gitu. Bahkan seorang pelacur bisa masuk surga karena bertobatnya kan, gitu. Bahkan ada seorang ahli tahajud yang ternyata masuk neraka, gitu, karena kesombongannya. Begitu selesai tahajud, alhamdulillah, kayak yang aja gitu, udah pasti diterima, gitu. Sama kayak orang ke Saudi, orang emang males sih sebetulnya. Begitu ada rezeki buat umroh, dia umroh. Begitu pulang dari umroh nggak mau sholat lagi karena masih punya deposit, gitu ya. Loh, 100.000 kali 5 berapa tuh? Saya 4 hari di sana kali 5 20 kali 100.000 berapa tuh? Masih banyak. Itu mati Allah bisa ngutang sama dia itu. Parah. Pertanyaannya apakah pasti diterima? Problem. Gitu. Wallahu a'lam. Ada ya, mangga. Ya. Tanya jawab. Oh, baik. Itu apa? Hadis atau kaidah? Oh, baik. Nanti kita cari sama-sama. Baik. Nggak tahu nih, karena makanya dari tadi Anda nggak tahu, karena itu Anda nggak tahu itu kaidah atau hadis atau makalah atau apa, Anda nggak tahu. Baik. Yang lain ada? Silakan. Baik.
Ya. Ya. Ya, ya. Kesombongan. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi yang pertama tadi, kalau kita perhatikan dari sisi sombong itu, kalau cuman pergerakan hati itu berarti self talk gitu ya, seperti self talk gitu, maka tidak dihukumi. Tapi catatan niatnya sudah ada. Kalau baik jadi baik, dapat 1. Tapi kalau buruk, baru catat niatnya aja. Begitu dia batalkan niat buruknya, kemudian dia amalkan kebaikan, maka dapat 1 pahala. Tapi begitu dia niat baik, kemudian dia menjalankan niat baiknya itu, maka akan muncul menjadi 2 pahala. Gitu. Karena masih gejolak hati atau self talk tadi. Yang kedua, bagaimana seseorang itu kemudian ngedok tadi? Guru dan murid, masa gitu aja nggak paham gitu ya. Berarti ada, pertama bukan hanya sifat sombong, tapi mungkin dia menutupi kesombongannya dengan kemarahannya. Masa gitu aja nggak paham gitu. Padahal sebetulnya pakai cara yang lebih sederhana untuk memahamkan dia dengan analogi yang lebih sederhana, bisa menjadi lebih difahami. Atau setidaknya tahan lisannya untuk tidak mencela gitu. Jadi saya pernah tuh ngajarin soal, karena logikanya nggak nyampe gitu. Saya bilang ya udah, nanti kapan-kapan saya coba jelaskan lagi ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Makanya pentingnya pada saat kita mulai belajar mulai start ngaji itu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu jadi bagian yang mesti terus minta sama Allah SWT. Boleh nggak kita sambil ngaji begini kita minta Rabbi zidni ilma warzuqni fahma? Boleh aja, silahkan aja, supaya nggak salah paham. Bahkan ketika kita meminta kepada Allah SWT perlindungan, itu kan kalau surat 16 ayat 98 dikatakan wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Beberapa ulama menyatakan bahwa ini adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, supaya setan tidak bermain dengan apa yang ada pada kita, baik itu bacaan maupun pemahaman. Makanya pentingnya kita kalau baca Quran pakai ta'awuz itu bagian yang kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, supaya tidak salah paham tentang ayat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar, kalah cepat. Ya. Ya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Untuk urusan muamalah itu kompetensi kan menjadi penting untuk disampaikan. Istilahnya gini, kalau saya ditanya, Ustadz ini lulusan mana?
kok bisa sampai ngajar di Al-Muhajirin? Kan bicara kompetensi kan, gitu. Maka bicara kompetensi kalau dilihat dari ijazah parah. Adanya ijazah SMA Katolik, gitu. Tapi bicara kompetensi, maka saya akan memunculkan sesuatu yang kemudian beyond the age. Ustadz, ini kegiatan di mana? Saya sempat jadi anggota MUI Pusat tahun 2013. Saya aktif, saya banyak talaki. Itu kan bukan satu kesombongan, gitu, bahwa saya lebih banyak talaki daripada sekolah formal dan seterusnya. Saya pernah belajar dari sekitar kurang lebih 86 guru. Itu hanya sebagai sebuah ujian kompetensinya tadi, gitu. Jadi kalau itu kemudian jadi bagian yang kemudian bisa saja saya katakan bahwa bagian yang kemudian bisa saja saya katakan bahwa coba deh kumpulin S1, S2 ngobrol sama saya soal apa, ayo. Nah, itu sombong, gitu. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan bahwa ada orang bertanya tentang saya, kompetensi saya apa, gitu, maka saya sampaikan bahwa saya seperti ini dan tidak ada sedikit pun kesombongan di situ, gitu. Atau sekedar bernostalgia misalnya. Misalnya ditanya sama ditanya sama interviewer, gitu. Boleh tahu nggak prestasi di masa lalu seperti, oh saya pernah menjuarai ANO, saya pernah ini, itu sekedar sebuah profil dari sebuah bacaan biodata yang kemudian ngapain disombongin? Itu kan masa lalu, kok diadu sekarang mah nggak bisa lagi, udah boyoknya pedot, gitu, udah nggak bisa lagi. Itu kan zaman dulu. Kalau dibilang misalnya, di sekolah dulu ranking terus, apa yang bisa sombongin dari itu? Apakah kemudian kawan-kawan kita yang ranking terus kemudian jadi pengusaha sukses, ternyata yang bandel-bandel yang lebih sukses, gitu, daripada yang ranking gitu. Bahkan yang ranking cuma jadi dosen, gitu, atau cuma jadi pekerja biasa, sementara yang jadi pengusaha sukses yang lebih kacau lah kalau dilihat. Wah, ini dulu parah banget ini, gembok pintu sekolah kuncinya dibuang sampai satu hari itu nggak bisa keluar sampai pintunya dijebol. Itu yang begitu yang sukses malahan, gitu, dibanding sama yang rajin-rajin yang apa segala macam. Tapi apakah itu jadi kesombongan? Rusuh kok kesombongan, gitu kan? Jadi bagian yang tergantung niatnya nanti mau diletakkan di mana. Wallahu a'lam. So, at last but not least, ya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi di begitu banyak ayat dan hadis yang kita paparkan ada larangan tentang bersikap sombong atau angkuh atau berlebihan, gitu ya. Artinya kita bisa melihat bahwa kalau itu melebihi batas norma, bahkan memakai suhroh, pakaian kebesaran, di antara orang-orang yang umum, awam, maka itu pun kesombongan. Contoh misalnya nih, di sini nggak ada yang pakai gamis, terus kita pakai gamis. Kalau kemudian orang di sini menganggap bahwa kayak orang suci pakai gamis, misalnya, gitu ya, maka itu juga kesombongan, gitu. Kenapa? Iya. Jadi bahkan misalnya kalau kita lihat orang-orang suci di semua agama, itu bajunya rata-rata baju panjang. Pastor, ya, pendeta, ya, biku, gitu, semua. Rahib-rahib tuh begitu baju, gitu. Imam-imamnya, iya, rata-rata begitu panjang bajunya. Nah, terus kita datang ke misalnya kita datang ke Irian, gitu, ke Papua, gitu. Orang masih pakai koteka, terus kita datang pakai
gamis. Ya kita ikutlah pakai celana lah. Kita pakai kemeja lah, biasa aja. Gitu. Jadi hal-hal yang begitu juga bagian dari yang kita bisa amati dengan dohirnya. Bahwa kemudian hanya Allah yang bisa menilai itu. Ada satu hadisnya malaikat hafadzah alaihissalam yang kemudian beliau membawa amalan manusia ini setiap Kamis. Itu lapor, weekly report gitu ke Allah Subhanahu wa taala bahwa amal kita sampai petala langit yang pertama ditahan sama penjaga langit. Ini amalnya siapa? Amalnya si fulan. Ada riya enggak dia mengerjakan amal segitu banyak ini? Ada. Turun. Enggak jadi naik tuh. Enggak nyampe ke Allah. Pekan berikutnya ditanya lagi, amal siapa ini? Amal si fulan. Ada riya enggak? Enggak ada, naik. Petala langit yang kedua ditanya, ada ujub enggak? Ada, turun. Enggak jadi nyampe. Itu terus tuh, riya, ujub, sum'ah, terus ditanya sampai petala langit yang ketujuh. Lepas dari situ, malaikat hafadzah bilang sama Allah, ya Allah terimalah amalan si fulan ini. Kata Allah apa? Sesungguhnya engkau hanya mencatat dohirnya saja, ikhlas hatinya aku yang tahu. Waduh, makin susah gitu ya. Jadi maka tawadhu itu jadi bagian yang memang harus kita tanamkan betul gitu. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Iya. Maka itu tadi was-was minasyaiton itu jadi bagian yang mengkhawatirkan betul. Iya, setan tuh nggak pernah ridho sama orang soleh sih. Loh, itu bener-bener itu Pak. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ini aja, ngelihat orang aja, itu orang bisa salah itu Pak. Kalau kena was-was minasyaiton tuh Pak. Gitu. Misalnya nih, kalau kita lihat ada orang misalnya taklim gitu, selonjor kakinya. Padahal kalau kita lihat hadisnya, boleh nggak selonjor pada saat taklim? Nggak boleh. Itu kalau kita kemudian merasa kita lebih punya ilmu, ngelihat orang begitu itu, mana sih ini orang? Gitu. Nah, iya, kan artinya kalau kemudian kita tidak punya sifat itu, tidak punya rasa itu, maka kita tepis dengan cara tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam tawadhu dan diberikan kekuatan untuk tidak menghadirkan kesombongan, karena itu tipis banget pergerakan hati itu. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari waswas minasyaitan. Kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.